Mungkin kita semua tahu ya pencobaan di padang gurun. Semua tahu gak? Semua tahu ya. Hari ini kita akan bahas itu, tapi judul khotbah hari ini adalah mengatasi pencobaan. Mengatasi pencobaan. Hari ini yang kita mau bahas adalah 3 jabatan ketika kita menghadapi kuasa kegelapan atau menghadapi iblis. Jabatan-jabatan kita dalam menghadapi iblis. Judul khotbah hari ini sekali lagi mengatasi pencobaan. Saudara simak baik-baik. Ini jujur ya, saya punya satu kerinduan. Ya, saya tahu kita lapar atau lelah, tapi saya punya satu kerinduan, jangan terlalu lama di luar. Kenapa? Nanti kita akan lihat, kita akan bahas. Karena ini penting sekali, menurut saya ini penting sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tahu Alkitab ini isinya apa? Firman Tuhan. Ini bicara soal apa? Ini soal cinta Tuhan atau kasih Tuhan kepada kita. Kasih Allah kepada kita. Dia ingin mendapatkan kasih itu dari kita. Sekali lagi, dia ingin mendapatkan kasih itu dari kita. Oleh sebab itu terjadi perseteruan yang luar biasa antara Allah dengan iblis. Demi merebut siapa? Demi merebut kita semua. Demi merebut William, demi merebut Avior, demi merebut Buati, Allah berantem sama iblis. Itu luar biasa. Sama-sama kita lihat di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Tapi lihat ya, nanti kita akan bahas dengan cara yang lain. Mungkin Roh Kudus bekerja sedemikian rupa, saya percaya Tuhan akan singkapkan perkara-perkara yang selama ini mungkin belum pernah kita ngerti. Oke, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Oke. Oke. Matius pasal 4 ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya. Yang bawa siapa? Yang bawa siapa? Rohnya huruf besar atau huruf kecil? Berarti roh siapa? Roh Kudus. Oke, terus lanjutkan. Matius pasal 4 ayat kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus lapar. Terus ayat 3. Matius pasal 4 ayat ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Si "Jika pencoba engkau iblis anak atau setan. Allah, Ya, terus. perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ya, jika engkau anak Allah. Simak, terus ada kata jika engkau anak Allah. Terus Matius pasal 4 ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terus Matius pasal 4 ayat kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubuan bait Allah. Di bubungan bait Allah. Terus ayat 6. Matius pasal Wah, 4 ini kakak baca. ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah,
Jatuhkanlah Jika dirimu, engkau anak Allah. Sekali lagi, jika engkau anak Allah. Terus, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. iya ayat 7. Matius pasal 4 ayat ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Matius pasal 4 ayat ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Terus 9. Matius pasal 4 ayat ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. 10. Matius pasal 4 ayat ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 11 terakhir. Matius pasal 4 ayat ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, ini luar biasa ya. Percobaan ini terjadi setelah apa? Setelah apa? Setelah baptisan. Bukan berarti kita bilang, waduh Pak, kalau gitu kita jangan dibaptis, supaya kita nggak dicobai. Lihat ya, simak ya. Setelah baptisan, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Pencobaan itu tidak bisa dihindari. Pencobaan itu harus ada. Harus terjadi. 1 Korintus 10 ayat 13. Satu Korintus 10 ayatnya ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tetapi Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Coba lihat bahasa Inggris ya. They had no temptation taken, but such as is common among. Jadi di Alkitab bahasa Inggris dibilang semua orang itu pencobaan umum. Semua orang pasti ngalamin. Semua orang pasti ngalamin. Enggak ada yang enggak. Jadi tulisannya begitu. Semua orang pasti ngalamin, tapi di Alkitab kita bilang pencobaan-pencobaan itu pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ada perbedaan, ada pergeseran, betul nggak? Betul ya, ada pergeserannya. Jadi pencobaan itu tidak bisa dihindari, semua orang pasti ngalamin. Oleh sebab itu perlu yang namanya baptisan. Paham nggak? Semua orang pasti ngalamin cobaan. Oleh sebab itu, perlu yang namanya baptisan. Oke, Matius 6, ayatnya ke-13. Matius pasal 6 ayat ke-13. Dan janganlah membawa kamu ke dalam pencobaan. Membawa kami, bukan kamu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu artinya jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan. Jangan biarkan saya jatuh di dalam pencobaan. Jadi pencobaan itu pasti ada, pencobaan itu biasa. Tapi kita berdoa, Tuhan jangan biarkan aku jatuh di dalam pencobaan ini. Jangan biarkan aku kalah lawan pencobaan ini. Bisa paham? Bisa ya? Tuhan dibawa kemana? Tuhan dibawa kemana? Sekarang saudara lihat, Matius 4, ayat ke-1, tadi ke-1 ya, kalau tidak salah. Padang gurun, itu bahasa Inggrisnya apa? Coba lihat.
Wilderness. Wilderness. Wilderness artinya apa? Tempat atau situasi tanpa apa-apa. Itu wilderness. Sekali lagi, wilderness artinya tempat atau situasi tanpa apa-apa. Roh Kudus bawa kita alami peristiwa padang gurun. Simak ya, simak semuanya. Roh Kudus kadang membawa kita mengalami peristiwa padang gurun bukan supaya kita mati fisik, bukan. Tapi supaya kita mati daging dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan supaya kita mati fisik, tapi supaya kita mati daging dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa kita melihat. Coba saudara lihat, Mazmur 23 ayatnya keempat. Mazmur pasal 23 ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman. Sekarang lihat bahasa Inggrisnya apa? The valley of shadow of death. Sekarang saudara perhatiin. Saya matiin semua lampu. Matiin semua lampu. Ada bayangan nggak? Nggak ada. Kenapa ada bayangan? Karena ada terang. Terang itu siapa? Terang itu Yesus. Berarti begitu saudara masuk di dalam lembah kekelaman, terang itu tetap ada. Terang tidak mungkin meninggalkan saudara. Sekali lagi saya bilang, terang tidak mungkin meninggalkan saudara. The valley of shadow of death, artinya ada terang. Walaupun itu kecil, tapi ada terang di situ. Dan terang itu adalah harapan. Terang itu adalah harapan dan terang itu akan menuntun saudara pada jalan keluar. Saudara sekarang bertanya pada diri saudara sendiri, kebahagiaan saudara kenapa? Saudara bahagia kenapa? Satu, apakah karena fasilitas ataukah karena Tuhan? Betul karena Tuhan. Betul karena Tuhan. Amin. Sekarang saya tanya lagi, lembah itu letaknya di mana? Di dasar mana? Dasar samudra. Dasar apa? Di kaki gunung kan? Ini ada gunung, ini kakinya. Kita bayangin kalau gunung itu Tuhan. Kita coba bayangin, kalau gunung itu Tuhan. Jadi lembah bayang maut adalah sarana kita untuk datang ke kakinya Tuhan. Saya ulang sekali lagi, lembah bayang maut, the valley of shadow of death, artinya adalah sarana kita, sarana saudara dan saya, untuk datang ke kaki Tuhan. Datang ke kaki Tuhan, pegang dia lebih erat, dan percaya sama dia lebih kuat. Gampang nggak? Enggak loh. Enggak mudah sekali. Jangan bilang, waduh saya nggak bakal dicobai. Saya bilang setiap hari, mulai bangun tidur, udah ada pencobaan tuh. Betul nggak sih? Dicobai sama apa? Dicobai satu sama bantal, sama tempat tidur. Mau bangun atau mau tidur lagi? Saya jujur baru tadi pagi saya ngomong sama istri saya tadi pagi, saya lagi doa. Orang yang paling senang kalau saya bikin salah, itu dia. Dia happy sekali kalau saya. Tadi pagi saya lagi doa, sampai saya ngomong sama istri saya, Tuhan kasih lihat saya satu bangunan, tapi bangunan itu roboh. Udah roboh, udah jadi puing-puing, tapi masih ada sedikit. Saya tanya,
Tuhan ini apa? Saya seperti digampar pagi tadi. Tuhan bilang gini, itu rumah doamu yang sudah roboh. Seperti ada tamparan. Saya pikir selama ini saya sudah cari Tuhan, dekat sama Tuhan. Ternyata bagi Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Tuhan bilang gini, ingat panggilanmu apa? Panggilanmu adalah pendoa. Tuhan memanggil kita sebagai seorang pendoa. Tapi apa yang terjadi? Waktu doa saya makin lama makin bergeser. Mulai dari pagi sebelum matahari terbit, terus sampai sudah terbit, terus sampai terbit, sampai makin hari makin males. Dulu saya kalau mau pergi pelayanan, saya sebelum matahari terbit saya pasti udah bangun. Coba lihat, sekarang mulai mundur. Mulai mundur. Dan ternyata Tuhan ingetin saya, itu bangunan mesbah doa kamu yang roboh. Dan kamu harus perbaiki itu. Saya bilang, Tuhan, saya mau kembali kepada panggilan saya. Tuhan, saya mau balik pada panggilan saya sebagai seorang pendoa. Sadar nggak saudara di sini semua, saya ngomong sama semua nih. Bagaimana bangunan doa saudara? Bagaimana bangunan doa saudara? Saudara sadar nggak bangunan itu jadi atau enggak? Belum tentu udah jadi loh. Bisa masih puing-puing loh. Bisa bayangin kalau bangunan itu masih puing-puing. Bagaimana jadinya kita hari ini? Saudara sadar nggak? Tiap hari kita dicobai begitu rupa sama iblis. Seharusnya kita bangun, kita berdoa, kita bilang, aduh Tuhan masih capek, badan ngerentak semua. Seharusnya kita bangun, kita berdoa, kita bilang, Tuhan, pusing kepala saya Tuhan. Banyak pikiran Tuhan, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak ini. Kita abain Tuhan, dan iblis bikin sedemikian rupa supaya kita tertidur terus. Saya bilang sama saudara, saudara harus menyadari ini. Ini pencobaan yang saudara alami. Mulai dari bangun pagi. Saudara lihat, pencobaan yang dialami Yesus menjabarkan 3 jabatan yang Yesus jalankan. Pencobaan, waktu pencobaan itu datang, dia kasih lihat jabatan-jabatannya. Yesus menunjukkan jabatannya demi mengalahkan atau mengatasi pencobaan itu. Jabatan pertama adalah jabatan imam. Jabatan pertama itu jabatan iman. Imam itu identik dengan yang namanya penderitaan. Imam itu identik dengan yang namanya penderitaan. Saudara simak, saya minta saudara simak baik-baik. Iblis bikin cobaan sebagai bagian dari penyiksaan kita. Iblis bikin pencobaan itu sebagai bagian dari penyiksaan kita. Sadar gak saudara, begitu saudara dicobai, saudara mau disiksa sama dia. Tapi Tuhan izinkan sebagai sarana pengenalan akan dia. Sekali lagi, Tuhan izinkan sebagai sarana pengenalan akan dia. Saudara kalau belajar ini, iblis pakai 3 cobaan. Betul nggak? Betul? Cobaan apa? 1, cobaan itu pernah berhasil. Pernah berhasil. Kedua, kalau yang pertama gagal, dia masuk cobaan yang kedua. Yang kedua gagal, dia masuk cobaan ketiga. Pakai 3 cobaan. 1 gagal, dia cobain lagi yang kedua. 2 gagal, dia cobain lagi ketiga. 3 gagal, dia tunggu waktu yang tepat.
Intinya apa? Dia mau hancurin hidup saudara dan saya. Dia mau hancurin identitas kita. Dia mau hancurin wajah Yesus yang ada di dalam kita. Setan, iblis, pakai penderitaan atau masalah. Simak ya. Setan pakai penderitaan atau masalah. Karena apa? Karena setan ingin kita binasa. Dia siksa kita. Dia ingin lihat kita. Dia ingin lihat kita larut di dalam penderitaan. Begitu masalah datang, penderitaan datang, muncullah dia yang namanya cobaan. Ngerti gak? Jadi begitu penderitaan datang, dia muncul dengan yang namanya solusi. Iblis muncul duluan dengan yang namanya solusi. Saudara lihat Ayub. Saudara lihat Ayub. Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10. Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10. Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lihat. Iblis pakai penderitaan dulu. Betul gak? Anaknya mati, asetnya hilang. Dia pakai penderitaan dulu. Terus dia pakai istrinya untuk mengutuki Tuhan. Dia pakai istrinya untuk mengutuki Tuhan. Lihat ya. Ketika kita menderita, banyak masalah. Dia pakai orang di kiri kanan kita. Bilang gini, hei, lu butuh pinjaman gak? Lu butuh ini gak? Butuh pertolongan gak? Lu butuh apa? Bunganya kecil. Dia bilang, lu ngapain setia sama Tuhan? Lu ngapain setia sama Tuhan? Lu jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Nggak usah terlalu setia sama Tuhan. Itu tujuan iblis. Begitu masalah datang, kita dibikin kecewa, kita dibikin lari dari Tuhan. Kita dibikin tidak setia sama Tuhan. Lihat ayat 10. Ayub pasal 2 ayat ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lihat, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Iblis mungkin bilang sama saudara, Iblis lagi ngomong sama saudara ketika saudara bermasalah. Dia bilang gini, nggak enak kan ikut Tuhan? Capek kan ikut Tuhan? Iblis ngomong sama kita, setengah mati kan lo ikut Tuhan? Nggak gampang ikut Tuhan. Iblis ngomong gitu sama kita. Tahu nggak? Ada lagu bunyinya gini, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Tahu nggak lagu itu? Yang ciptain siapa? Itu misionaris. Mereka semua mengabarkan Injil, mereka dibunuh satu-satu. Mereka sampai bilang, no turning back, nggak bisa balik lagi. Aku sudah ikut Yesus, itu keputusanku. Berapa banyak dari kita begitu masalah datang, kita bilang, Tuhan kenapa? Tuhan kok susah banget sih ikut Tuhan? Begitu masalah datang, kita kata-katain Tuhan. Kita nanya, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Saya bilang seakan-akan kita berkata, Tuhan itu sumber masalah. Saya jujur, saya bilang sama saudara, ikut Tuhan gak gampang. Kenapa? Karena kita dilatih Tuhan menjadi laskarnya. Amin.
Tahu nggak saudara, kenapa lagu itu diciptakan? Karena banyak yang dibunuh, banyak yang dibantai. Mereka digodai sama iblis. Untuk apa? Tinggalin Tuhan. Saudara lihat, Daniel. Lu sembah dah patung itu. Lu aman. Itu tawaran iblis. Dia setia sama Tuhan. Akhirnya dia bilang apa? Sampai mati pun aku gak akan sembah. Lihat Abednego, Sadrak Mesak Abednego. Dibilang apa? Tuhan itu bisa kok nyelamatin saya. Tuhan bisa nyelamatin saya. Tapi dia bilang, kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan saya, Tuhan bisa menolong saya. Tuhan bisa menghidupkan saya. Tuhan bisa kok bikin apa aja. Lihat waktu Ishak disuruh korbanin. Gampang nggak? Gampang nggak? Kita baca ini, kita bilang, wih luar biasa. Coba saudara ngalamin. Coba aja. Anak saudara sakit aja deh. Anak saudara sakit aja deh. Kita paniknya udah kayak apa tahu. Lihat Abraham, dia bisa korbanin. Sampai dia bilang, Tuhan yang memberi loh. Tuhan mau ambil lagi. Karena aku percaya Tuhan bisa menghidupkan lagi. Berapa banyak dari kita bisa sampai ke tingkat itu? Setan mungkin bilang sama kita hari ini, susah ya ikut Tuhan ya. Ayolah, gak usah terlalu serius ikut Tuhan. Ya biasa-biasa aja lah ikut Tuhan. Nggak usah terlalu militan. Asal lu percaya aja cukup. Saudara lihat di Keluaran 8 ayat 28. Keluaran pasal 8 ayat 28. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Nih iblis bilang ini, lu boleh ke gereja, lu boleh pelayanan. Tapi iblis bilang, jangan terlalu jauh ya. Jangan pernah terlalu jauh. Lu mau jadi Kristen? Boleh. Tapi jangan militan. Iblis cuma bilang, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu serius. Jangan terlalu militan. Akhirnya, gereja-gereja apa? Banyak orang Kristen jadi orang Kristen yang kompromi kok hari ini. Betul nggak? Kompromi sama dosa. Kompromi sama pergaulan. Kompromi sama berbagai hal. Akhirnya, sifat duniawi itu masuk ke dalam kita lagi. Dan kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena iblis udah ngomong sama kita. Lu boleh ke gereja lah, pergilah. Gua kasih ongkos bahkan, kata iblis. Tapi iblis bilang, tapi sorry ya. Lu jangan jadi pendoa. Lu jangan terlalu jauh. Lu silakan nyembah Tuhan 10-20 jam. Tapi lu jangan tinggalin dosa. Wih, begitu jahatnya iblis itu. Jangan tinggalin sifat-sifat duniawi. Iblis bilang sama kita, susah kan hidupmu? Udahlah, bohong-bohong dikit gak apa-apa. Iblis mungkin ngomong sama kita, udahlah bohong-bohong dikit gak apa-apa. Nggak masalah kok, tipu-tipu dikit. Ada bos telepon, kita bilang gua nggak ada, Banyak dari kita akhirnya kompromi dengan hal-hal yang begitu. Karena apa? Kita pikir itu dosa-dosa simpel, dosa biasa. Saya bilang ya sama saudara ya, dosa itu tidak ada yang biasa. Dosa itu pasti berdampak luar biasa.
Kalau saudara kompromi dengan hal kecil, saudara tanpa sadar saudara akan masuk dalam perkara-perkara yang besar. Ngerti gak sih? Sekali lagi, saudara kompromi sama dosa kecil, saudara akan terjerumus dalam dosa yang besar. Kenapa? Karena semua hal muncul dari yang kecil. Sakit nih. Kemarin saya baru ngelayanin satu orang ibu, dia sampai bilang gini. Gini nih. Dia sakit, dia kena sakit. Terus temennya itu katanya punya karunia. Punya karunia. Karunianya apa? Saya bilang, mijit, tapi pakai wangsit. Lu harus kasih duit berapapun. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, karena terus dia mulai baca-bacain orang itu. Sadar nggak? Dan temennya ini pelayanan. Begitu ditangking, ternyata ada rohnya. Sadar nggak saudara? Iblis bisa masukin dukun ke gereja. Iblis itu ahli strategi. Dia bisa masukin dukun ke gereja. Kita menolak dukun. Dukunnya dibawa ke gereja. Sadar nggak sih? Sakit nggak apa-apa lah. Itu ada orang pinter di situ. Itu ada orang pinter di situ. Orang bodoh datang ke situ. Tuhan suruh kita gini. Tuhan suruh kita, ayo ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Iblis suruh kita apa? Sungut. Lihat Matius 4 ayat 3. Matius pasal 4 ayat ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saya tanya sama saudara, iblis tahu gak Yesus itu anak Allah? Kenapa dia tanya? Justru karena dia tahu, dia coba. Justru karena dia tahu, kita sudah punya istri, sudah punya suami, di situ pencobaan datang. Saya ulang ya sekali lagi ya. Iblis tahu, banyak sekarang orang yang sudah punya istri, sudah punya suami, masuk dalam pencobaan. Kenapa? Karena dia tahu sebenarnya, iblis itu tahu. Justru karena dia tahu, dia sikat di situ. Ngerti gak sih? Sekali lagi saya ulang. Dia tahu, orang itu sudah punya istri, sudah punya suami. Nah, di sini pencobaan itu datang. Jika kita tidak punya istri, tidak punya suami, pencobaan nggak akan berguna kok. Betul nggak? Betul ya? Pencobaan ini tidak berguna. Kenapa? Pacaran juga bisa. Ya, sekarang lihat Matius 4 ayat 4. Ini kita masih bicara soal imam. Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, sekarang lihat Ulangan 8 ayat 3. Ini Yesus kutip. Karena dia dicobai, suruh ubah batu jadi roti. Ngerti gak? Ngerti ya? Ulangan 8 ayat 3. Ulangan pasal 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Manusia itu bukan hidup dari roti saja, bukan dari makanan, bukan dari nasi, bukan dari apa, tapi manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kadangkala Tuhan izinkan kelaparan untuk mengajar Israel. Nih ya, simak ya. Tuhan izinkan kelaparan itu terjadi untuk mengajar Israel,
Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Simak, tapi setan pakai kelaparan untuk coba Yesus. Manusia hidup itu hanya dari roti saja. Bisa ngerti gak sih? Bisa. Setan bilang sama Yesus, manusia hidup itu hanya dari roti. Tapi Yesus bilang, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setan pakai hal-hal yang nampaknya baik. Yaitu makan, roti, mujizat. Untuk jadi tidak baik kelihatannya. Saya tanya, makan mie baik gak? Baik gak? Enggak, siapa yang bilang enggak? Makan mie baik gak? Baik, tapi kalau setan yang suruh, itu jadi tidak baik. Ngerti gak? Ngerti gak? Lu makan mie kayak kesetanan. Lihat deh, pernah dengar begitu gak? Lu kayak kesetanan lu makan lu. Kenapa? Makan itu baik. Tapi kalau setan yang suruh, itu jadi tidak baik. Saya tanya, seks itu baik gak? Seks baik gak? Seks baik. Siapa yang bilang enggak? Seks baik gak? Baik. Tapi kalau setan yang suruh dan belum waktunya, itu jadi tidak baik. Dan bukan pada tempatnya, itu jadi tidak baik. Ngerti gak sih? Ngerti. Mujizat baik gak? Baik. Tapi kalau setan yang bikin, itu jadi tidak baik. Ngerti ya? Mujizat tidak buruk kok. Tapi kalau setan yang bikin, itu jadi buruk. Makan juga tidak buruk. Tapi kalau setan yang suruh, itu jadi buruk. Sekarang saya tanya sama saudara. Saya tanya, belas kasihan itu baik gak? Tapi kalau setan yang suruh gimana? Tidak baik. Betul ya? Saudara ngelihat perempuan, ih kasihan nih. Udah kasihan nih. Saudara ngelihat laki-laki, kasihan nih perlu pertolongan. Kasihan. Rasa kasihan itu baik. Tapi begitu setan yang suruh, itu jadi tidak baik. Ngerti gak? Ada cewek, misalnya, jalannya lenggak-lenggok di tengah jalan malam-malam. Saya bilang, ih kasihan nih, jalan sendirian malam-malam. Ngerti gak? Ngerti ya? Ngelihat cewek jalan lenggak-lenggok sendirian, ini bukan catwalk. Dia malam-malam jalan sendirian. Kita punya belas kasihan. Yuk ikut Neng, ikut mobil Neng, ikut. Ayo Neng, abang antar sampai rumah. Lihat ya, itu jadi tidak baik. Belas kasihan itu baik, tapi kalau setan yang suruh, itu jadi tidak baik. Betul gak sih? Betul. Nih denger ya, James Dobson pernah ngomong gini, perselingkuhan mengubah pertemuan yang tidak disengaja jadi yang disengaja. Pertemuan-pertemuan yang tidak disengaja awalnya jadi disengaja. Pertamanya, reuni, lu kemana aja ini? Tidak sengaja. Lama-lama, kok nyambung ya? Kok bergetar lagi? Kok gue kayak anak SMA lagi? Pertemuan yang tidak disengaja, jadi sengaja akhirnya. Pertamanya tidak sengaja, betul gak? Semua perselingkuhan diawali dengan ketidaksengajaan dan diakhiri dengan kesengajaan. Dahsyat katanya si Sandra. Kadang setan memakai hal-hal yang terlihat baik untuk menjadi dosa. Simak ya, yang baik itu belum tentu benar. Tapi yang benar sudah pasti baik. Kita bermasalah, kita buka HP tiba-tiba muncul. Kamu
HP kamu sudah berapa tahun dipakai? Nomornya bisa dipakai. Ada kredit murah, ada pinjol. Saudara masuk ke pinjol sampai benjol. Bener loh. Dia izinin kita masalah sampai dia beri kita solusinya. Saudara nggak sadar kita terlibat di sana. Aduh puyeng. Setan itu datang pada waktu yang tepat. Setan nggak tawarin Yesus ubah batu jadi air, betul nggak? Kenapa sih setan nggak tawarin, ayo ubah batu tuh jadi air? Kenapa? Karena itu bukan solusinya. Yesus itu lapar, saudara lihat dari Alkitab. Alkitab mencatat Yesus itu lapar, bukan haus. Kalau Yesus haus, pasti setan bilang, tuh ubah batu jadi air. Tapi karena Yesus lapar, dia bilang, ubah batu jadi roti. Dia datang pada waktu yang tepat. Berapa banyak dari kita ngerasa tepat banget. Begitu lagi susah, pinjol datang. Tepat banget, ini jalan keluar. Kita ubah batu, Tuhan Yesus dicobai, suruh ubah batu jadi roti. Itu masalah utamanya. Matius 4 ayat 2. Matius pasal 4 ayat kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lapar Yesus bukan haus. Betul nggak? Dan setan datang di situ langsung bilang, ubah batu jadi roti. Berapa banyak dari kita bisa ngalamin itu? Saudara saya cuma bilang, kita harus waspada benar-benar. Terkadang ya, begitu kita bergumul, sepertinya ada penundaan. Tuhan tunda datangnya, mundur. Sampai kita bilang, Tuhan kerjanya lambat, lelet. Sampai teman saya pernah bilang gini, teman saya nih dulu saya masih hidup di dunia persilatan. Teman saya pernah ngomong gini, cinta gua ditolak, dukun yang akan bertindak. Teman saya sampai ngomong gitu. Saudara lihat ya, kenapa? Karena manusia selalu maunya instan. Manusia itu maunya selalu cepat. Cepat kaya, cepat beres, cepat ini. Tapi menolak yang namanya pembentukan. Pembentukan itu jauh lebih berharga daripada solusi terhadap satu masalah. Pembentukan itu jauh lebih berharga daripada solusi masalah. Tuhan menunda kedatangannya ke Lazarus. Coba lihat Yohanes 11 ayat 3 sampai 6. Yohanes pasal 11 ayat ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ya, Yesus mengasihi Lazarus, dan Lazarus sakit terus. Yohanes pasal 11 ayat keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lihat, Yesus menunda loh. Terus ayat 5. Yohanes pasal 11 ayat kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Iya, ayat 6. Yohanes pasal 11 ayat ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dia sengaja tunda kedatangannya. Kenapa sih Yesus menunda-nunda? Kenapa sih Yesus menunda-nunda? Tuhan, ini hari deadline Tuhan. Ini hari deadline. Kenapa Tuhan tunda? Supaya kemuliaannya jauh lebih besar dinyatakan. Beri kemuliaan dong buat dia. Tuhan menunda demi rencananya yang lebih besar.
Begitu kita lagi kesepian, wah ada agen-agen rahasia datang. Bener, lagi kesepian, merasa feeling lonely, ada agen-agen rahasia datang. Ada, sekarang kita lebih gampang. Ada Instagram, ada TikTok, ada macam-macam. Kita masuk di sosial media. Kita terlibat dengan sosial media, kita akses di semua ada. Tapi permasalahannya kita nggak pernah akses di dalam hadirat Tuhan. Kita maha hadir. Wih, si ini maha hadir. Di grup ini ada, di TikTok ada, di Instagram ada. Tapi sorry ya, engkau nggak pernah hadir di dalam hadirat Tuhan. Iblis kadang kirim agen-agen. Dia mengirim agen-agen dari orang-orang terdekat kita. Puluhan tahun menikah, nggak pernah diperhatikan. Akhirnya bilang, si ini tiba-tiba agen datang bilang, Mas mau makan apa? Wih, bini gua nggak pernah ngomong, lu ngomong. Itu agen itu. Itu agen dari neraka itu. Ingat ya. Setan itu pengertian. Dan luar biasanya, manusia selalu ingin dimengerti. Betul gak? Betul ya? Si A, Neng, namanya siapa? Namanya saya Marzina. Udah pasti ada jina-jinanya. Nama saya Marzina. Terus si lakinya bilang, Neng namanya Google aja. Kenapa? Karena semua yang saya cari ada di kamu. Padahal si laki udah punya istri nih. Si perempuan udah punya suami. Terus si perempuan bilang gini, Mas, saya punya kesenangan 2 film kartun, Mas. Dan semuanya ada di Mas. Muka Mas kotak kayak SpongeBob, saya suka. Badan Mas bulat kayak Doraemon, saya suka. Masnya bilang, untung kamu gak suka 3 kartun. Pala saya botak kayak Upin Ipin. Lihat, dia kirim agen-agen tujuannya satu, supaya kita jatuh, itu aja. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu kekurangan kita, dan dia sikat di sana. Setan itu selalu beri solusi yang lengkap. Waktu Yesus dicobai, setan gak bilang gini, udah, Yesus, kamu nggak ngomong ubah batu jadi roti. Enggak, setan bukan ngomong begitu, tapi setan bilang gini, lu pergi ke kota deh, lu beli roti tuh banyak tuh situ. Banyak bakery di sana. Setan nggak ngomong gitu, setan bilang, ayo ubah batu jadi roti. Dia beri masalah, dia beri solusi. Dan ini masalahnya. Begitu kita lagi rasa sendiri, pornografi muncul. Begitu kita lagi rasa sendiri, game. Begitu kita lagi sendiri, kita ngerasa, gua sendirian, gua butuh teman chatting. Saudara tahu nggak? Kita banyak kali jatuh di dalam pencobaan, tapi kita nggak pernah sadar. Oke, Matius 26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh, sampai kapanpun, roh kita itu penurut. Daging kita lemah. Hayo mau turutin yang mana? Pencobaan itu pasti bertalian dengan apa yang kita bisa lakukan. Kalau saudara nggak bisa lakukan, percuma iblis cobai. Justru iblis akan cobai karena engkau bisa melakukannya.
Dia izinkan si A ngusik-ngusik kamu. Kamu marah. Kamu gak sadar, kamu lagi dicobai di situ. Kita lagi moodnya lagi gak enak, tiba-tiba ada aja yang bikin ulah. Kita marah, kita kepancing. Sadar gak saudara? Itu pencobaan. Amin. Ini fungsi yang pertama, penderitaan itu imam. Nah, fungsi kedua adalah fungsi raja. Saat dia kalahkan kuasa kegelapan, saat dia kalahkan setan, dia berfungsi sebagai jabatannya sebagai raja. Sampai sini ngerti? Nah, fungsi yang ketiga itu fungsi nabi. Saat dia counter dengan firman Tuhan, itu dia menjalankan fungsi nabi. Jalankan firman Tuhan. Pertanyaan saya sekarang, sudahkah firman memenuhi hidup kita hari ini? Sudah belum firman itu memenuhi hidup kita hari ini? Matius 1 ayat 1. Mazmur 1 ayatnya ke-1. Mazmur pasal 1 ayat ke-1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Mazmur pasal 1 ayat kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa yang kita renungkan selama ini? Siang dan malam firman Tuhan itu harus kita renungkan. Yang kita renungkan cuma masalah. Sadar nggak saudara? Apapun yang saudara renungkan, saudara akan tenggelam di sana. Kita merenungkan, aduh gue ini nasib gue sial amat, gue begini. Kok gue begini? Kita renungkan itu terus, saudara makin terpuruk loh, makin hancur hidup. Renungkan firman Tuhan dan katakan pada iblis, gua menang lawan lo. Lo gak bisa cobain gue. Kenapa? Karena di otak gue cuma ada firman Tuhan. Dan kita ucapin firman Tuhan, iblis kalah, kita gak bakal takut kok dengan apapun. Amin. Setan fokus pada apa yang masuk ke dalam kita. Setan itu selalu fokus apa yang pada masuk dalam kita. Tapi Tuhan fokus pada apa yang keluar dari mulut Allah. Simak ya, tadi saya bilang penting. Kenapa? Nih, dengar. Marta itu fokus pada apa yang masuk ke dalam mulut. Makanan. Betul nggak? Marta fokus pada makanan. Maria duduk di samping Yesus, fokus pada apa yang keluar dari mulut Allah. Kenapa Marta tidak berkenan? Karena dia fokus pada makanan. Betul? Makanya tadi saya bilang yang keluar buru-buru masuk deh. Kenapa? Kita fokus pada makanan di luar. Sebenarnya ada makanan yang lebih penting di sini. Yang bisa membawa kita pada hidup yang kekal. Ini Maria sama Marta. Saudara simak sekali lagi ya. Maria itu fokus pada apa yang keluar dari mulut Yesus. Tapi Marta fokus pada apa yang masuk. Dia berusaha bikin makanan, berusaha siapin segala sesuatu. Dia fokus pada apa yang masuk. Tapi dia gak fokus pada apa yang keluar dari mulut Allah. Renungkan. Bagaimana Yesus menyerahkan hidup bagi kita. Renungkan ini saudara, bagaimana Yesus menyerahkan hidup ini bagi kita. Saat teduh, itu kayak isi bensin. Isi bensin tahu ya? Saudara isi bensin, itu saat teduh tuh kayak gitu. Kayak isi bensin. Saudara akan dipenuhi sepanjang hari. Dipenuhi sepanjang hari. Saudara akan cukup berjalan sepanjang hari. Saudara cukup energi sepanjang hari. Kenapa? Karena saudara sudah isi full tank pagi hari. Ngerti enggak? Kalau otak saudara dipenuhi dengan firman Tuhan, saya bilang, orang mau ngomong apapun, saudara nggak pernah akan takut. Benar. Saya selalu bilang sama saudara, kita menghadapi satu kenyataan. Dompet gue kosong kok, nggak ada duit. Ada sakit, ada masalah, kita mah punya kenyataan gitu. Tapi kenyataan tetap harus tunduk pada kebenaran.
Sekali lagi, kenyataan tetap harus tunduk pada kebenaran. Kita ngomong, saya sehat, saya sembuh, saya tidak sakit, saya kalahkan semua sakit penyakit, saya menang. Seucapkan itu terus. Kenapa? Karena kenyataan pada akhirnya harus tunduk pada kebenaran. Nggak punya duit, bilang terima kasih Tuhan. Tuhan punya rencana besar buat saya. Nggak usah takut. Yakobus 3 ayat 5. Yakobus pasal 3 ayat ke-5. Demikian juga lidah, walaupun suatu... Yakobus 3 ayat 5 di belakang salah. Ya, terus? Yakobus pasal 3 ayat ke-5. Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Iya, lihat ya, lidah. Kita dikuasai sama lidah. Orang ngomong begini, orang bilang, lu mah udah deh. Udah matilah. Udahlah, udah gak ada harapan. Udahlah, udah hancur semuanya. Tapi kalau ada firman di otak kita, di mulut kita, lidah kita akan mengucapkan kata-kata positif. Saudara lihat di situ. Lidah kecil, tapi bisa loh membakar hutan yang besar. Semua kita dikendalikan sama lidah loh. Terus, ayat 6. Yakobus pasal ketiga ayat ke-6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Menodai seluruh tubuh. Coba bayangin menodai seluruh tubuh. Kita bilang, udah hancur dah gue dah. Udah habis dah. Udah kere dah. Sekali kere sampai selamanya gue kere. Ngucapin yang negatif. Lihat di situ dia bilang. Menodai seluruh tubuh. Terus? Dan menyalahkan roda kehidupan kita. Diatur sama lidah kita. Ucapan kita yang gak benar. Itu akan jadi seperti yang gak benar. Terus? Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Iya, kenapa lidah kita bisa dipakai begitu? Karena kita gak punya firman di otak kita. Terus ayat 7. Gak apa-apa kan ya? Lewat dikit nih. Yakobus. Kita fokus pada bukan apa yang masuk dari mulut kita. Tapi kita fokus pada apa yang keluar dari mulut Allah. Terus? Yakobus pasal ketiga ayat ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Iya, terus ayat 8. Yakobus pasal 3 ayat ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Enggak semua orang bisa menjinakkan lidah. Kita bilang anak gua bodoh. Ya bodoh bener. Kita bilang dasar lu bodoh lu. Dasar lu kotor lu, jorok lu. Ya mulut kita yang ngomong. Anak itu jadi seperti itu. Kenapa? Mulut kita. Anak bandel, anak nakal. Kenapa? Karena mulut kita yang ngomong. Akhirnya dia bandel, nakal. Terus? Ia adalah sesuatu yang buas. Lidah itu buas. Terus? Yang tak terkuasai. Enggak bisa dikuasai. Terus? Dan penuh racun yang mematikan. Dia penuh racun yang mematikan. Terus ayat 9. Yakobus pasal ketiga ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10. Yakobus pasal ketiga ayat ke-10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Lihat ya. Mulut kita bilang, Tuhan mulia engkau. Di mulut ini juga bilang, anak goblok. Nggak mungkin itu terjadi. Dari satu mulut harus keluar satu berkat. Bukan berkat dan kutuk. Paham sampai sini? Paham ya?
Mulut kita harus keluar sesuatu yang positif. Jangan lagi keluar sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena otak kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Firman akan menuntun kita pada kebenaran Allah. Roh Kudus sebagai remindernya. Roh Kudus akan mengingatkan kita pada kebenaran Allah. Firman juga sebagai pedang roh untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Efesus 6 ayat 11. Efesus pasal 6 ayat ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Pakai seluruh perlengkapan senjata Allah terus. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat. Itu bahasa Yunaninya apa Pak Heri? Metodeia. Metodeia artinya melawan metode-metode kuasa kegelapan. Cara bekerja kuasa kegelapan. Racun dosa hanya bisa disembuhkan oleh kuasa firman Tuhan. Sekali lagi, racun dosa hanya bisa disembuhkan oleh kuasa firman Tuhan. Hati-hati, setan goda kita. Simak ya, setan akan goda kita sampai kita jatuh. Begitu kita jatuh, dia tuduh kita. Dia tuduh kita sampai kita hancur. Pak, saya ngomong kenyataan, semua di sini saya ngomong fakta. Dia bikin kita jatuh, begitu kita jatuh, dia tuduh kita sampai kita hancur. Ini cara kerja kegelapan begitu. Hati-hati setan goda kita sampai kita jatuh, begitu jatuh dia tuduh sampai kita hancur. Yohanes 8 ayat 44 tapi perlu dibaca? Gak apa-apa deh. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Terus? Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Dia nggak hidup dalam kebenaran. Terus? Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis tidak ada kebenaran sama sekali. Terus? Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Lihat ya saudara ya. Dia pingin kita hancur. Tuhan pingin kita hidup. Ya. Lihat Amsal 5 ayat 3 sampai 4. Amsal pasal 5 ayat ketiga. Karena bibir perempuan jalan menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Lihat ya, ini perempuan jalang. Ini bicara soal dosa juga. Lihat. Kita digoda sama perempuan atau sama laki-laki. Lihat di situ. Menitikkan tetesan madu dan langit-langitnya. Mulutnya licin daripada minyak. Terus ayat 4-nya. Amsal pasal 5 ayat keempat. Tetapi kemudian begitu saudara sudah jatuh. Lihat di situ. Pahit kayak empedu. Begitu kita sudah terjebak di situ. Pahit kayak empedu. Dan tajam seperti pedang bermata dua. Saudara tahu, saya mulai merokok. Kenapa? Karena pergaulan. Saya mulai judi, kenapa? Karena pergaulan. Saya mulai dosa, kenapa? Karena pergaulan. Begitu kita sudah diikat, lihat, pahit lu kayak empedu. Saudara nggak sadar, kita nikmatin dosa, begitu sakit. Saya bilang, nyaho lo. Begitu kita udah sakit, rasain. Pahitnya itu kayak empedu tuh dosa tuh. Saudara mungkin masih sehat hari ini. Sorry, maaf saya bilang semua. Mungkin saudara masih sehat hari ini. Tapi saudara belum ngerasain pahitnya empedu itu. Pahitnya dosa itu. Buah dari dosa itu. Saya bilang sama saudara, kita dicobai terus menerus. Mau bertobat gak? Mau menang gak? Jalanin dong fungsi imamnya.
Dua, jalanin dong fungsi anak rajanya. Mana fungsinya sebagai anak raja? Kita counter kuasa gelap sebagai seorang nabi. Karena ada firman di dalam kita. Kita jalanin 3 fungsi ini, kita menang lawan cobaan. Amin.